Hello, boys. Ooh. Halo sob, kembali lagi bersama gua Gandhi. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang diambil dari kisah nyata tentang beberapa orang yang terkunci di sebuah ruangan sauna. Kebayang gak sih, kita terjebak di tempat sempit, pengap, dan panas seperti mereka tanpa adanya ventilasi, sementara suhu ruangan terus naik. Lebih apes lagi kalau ada yang kentut. Wah, makin menyiksa kan ya? Film diawali dengan sepasang kekasih bernama Jenna dan Jamie yang sedang berbahagia merencanakan pernikahan mereka. Namun takdir berkata lain, kecelakaan terjadi dan Jamie meninggal di tempat. Tiga tahun berlalu, tapi Jenna masih trauma dengan kejadian itu. Tidak tega melihat sahabatnya seperti itu, Rene mengajak Jenna berlibur dan memperkenalkan Ian pada Jenna. Oh, here come the girls. Hey, she's cute. Ian, this is Jenna. Jenna, this is Ian. Okay, blah, blah, blah. Come on, let's go. Local celebrate May Day, big festival every year. Mereka pergi ke sebuah kabin di dekat danau. Kabin ini milik paman Ian bernama Wade. Biasanya Wade menyewakan kabin ini setiap tahunnya untuk orang-orang yang mengunjungi festival tahunan. Dan tujuan mereka ke sini memang ingin melihat festival itu. Mereka disambut Wade dengan baik. Hey, how you doing? Wade, this is Jenna. Jenna, this is Wade. Hello, Jenna. Dan Beau juga menyukai mereka. Ketika Wade memberikan minuman selamat datang, Jenna yang masih merasa tidak nyaman menolaknya. Here you go. Thank you, sir. Hey, wait, where did you put the bags? Just inside the door. Setelah kecelakaan itu, Jenna selalu rutin meminum pil penenang. Tapi kali ini, dia ingin memulai hidup yang baru. Hingga Jenna memilih tidak meminumnya. Come back and eat. Oh, I never miss a meal. Let's do it. All right. Party! Have fun, guys. Hey, come on, Bo. Let's go. All right, you guys, so the bedrooms are upstairs. I don't think we want to hear what comes next. Makan malam pun tiba. Di sini, Ian yang lebih banyak bercerita tentang dirinya, tentang pandangan hidupnya. Writing for publication was my major, and communication was my minor. Hey, Bo. What are you looking at? So what do you think? Setelah itu, Wade pergi. Dia harus menyiapkan sesuatu karena dia adalah panitia dari festival nanti malam. Thank you for getting us the invitations. Come on, Bo. Bye. Good night. I found one of those, Di sini Michael mempunyai ide untuk sauna bersama. Jenna sempat menolaknya karena dia takut melewatkan festival nanti malam. Rene yang selalu perhatian menanyakan keadaan Jenna, memastikan apakah dia menikmati liburan ini. It's okay. Ketidaknyamanan Jenna semakin meningkat, entah karena tidak meminum obat penenang atau karena hal lain. Ada yang mengganjal di hatinya. oh man. Hello, boys. Ooh. Wow, this is something, huh? Lucky man. Where's Jenna? She's coming. Oh, there she is. Where are you headed? Sit down, get comfy. I'm fine. Kepada yang lain, Ian bercerita bahwa Wade lah yang membangun tempat ini. Hot in here. 184 degrees. Baru beberapa menit di sini, mereka menyerah. Mereka memutuskan keluar untuk berenang di danau. You guys are hot. We can always go jump in the lake. You want to? You're pathetic. We lasted 2 minutes. I was here first. 20 seconds. Oh, my feet is like icicles. Let's go to warm up.
Dan karena kedinginan, mereka masuk lagi ke tempat sauna. Michael dan Ian tidak langsung masuk. Mereka minum alkohol terlebih dahulu. Kepada Michael, Ian mengaku bahwa dia menyukai Jenna. Sebanyak 2 kali mereka bolak-balik ke danau dan ke sauna. Dan untuk ketiga kalinya, saat Rene akan masuk ke ruang sauna, Michael yang sedang mabuk menariknya, meminta Rene untuk menemaninya, tapi Rene menolaknya. Mike yang kesal tidak ikut masuk ke ruang sauna. Rene juga kesal. Dia menganggap Michael mengacaukan suasana. He didn't get what he wanted. He's just turned into such a dipwad. Like he's changed. He's completely different. Kemudian mereka mendengar sesuatu dari luar. Do you ever shut up? Yikes. Michael, what are you doing out there? Suasana sudah tidak menyenangkan untuk Rene. Ketika dia hendak keluar, ternyata pintu tidak bisa dibuka. Padahal tidak terdapat kunci di pintu ini. Mereka terus berusaha membukanya. Open it. Jenna, please. Okay, hey, we're not trapped. It's okay. Michael! Oh, shoot! Michael! Michael! It's hilarious. We're all laughing. Lock us in here. Mereka pikir Michael sengaja melakukan ini karena dia kesal ditolak Rene. If it's a joke, he'll let us out. I want to get the hell out of here! He's gonna let us out. Believe me. Ian mencoba tetap berpikir positif. Dia yakin Michael akan kembali. Tapi setelah lama menunggu, Michael tidak kembali dan mereka semakin panik, berpikir kemungkinan terburuk yang akan terjadi. You sure? No, tell me, what happens? What happens? It's when your body stops trying to cool itself off. Vomit, you pass out. Ruangan semakin panas, sementara satu-satunya pengendali untuk mematikan suhu berada di luar. Kemudian mereka melihat sesuatu tersembunyi di dinding. Tapi Ian tidak mau mengganggu alat yang dia tidak ketahui. Dia takut itu hanya akan membuat keadaan bertambah buruk. That's why not. Don't touch it. Untuk mendapatkan udara dan mendinginkan suhu ruangan, Ian memecahkan kaca kecil yang ada di pintu. Ternyata yang menghalangi pintu adalah tangga kecil. Ian yakin itu bukan perbuatan Michael, tapi Rene punya pendapat lain. He didn't lock us in here. There's a ladder that seems to be wedged. Yeah, drunk ass knocked it over. Give him some credit. We don't know that. You're an asshole, Mike! Suhu menjadi lebih dingin, tapi menurut Ian, ini tidak akan bertahan lama karena alat sauna akan otomatis mengembalikan suhu ke keadaan semula. Come on, bitch. Gagal menjangkau tangga, Ian mencoba ide lain. Dia berpikir jika dia merusak arus listrik di lampu, saklar yang terhubung dengan pemanas suhu akan ikut mati. Itu akan membuat ruangan menjadi gelap, tapi suhu akan menjadi dingin. Namun, itu tidak berhasil. I'm thinking your bow. Kemudian, mereka mendengar suara Bo, dan Bo juga mendengar teriakan mereka. Hey, Bo. What's up? Mike yang juga mendengar suara Bo menghampirinya. Lalu Bo berlari ke tempat Wade, mungkin mencoba memberitahunya, tapi Wade tidak memahaminya. Bo, what the hell has gotten into you, boy? Bo, let's go. We're going home. Bo hampir saja membuat Wade mengikutinya, tapi sayangnya Mike lagi-lagi menghampirinya. Mike mengadu pada Wade bahwa dia kesal karena dia telah ditinggalkan Ian dan yang lainnya. I don't know what's gotten into him. Must have been the fireworks or something. Yo, Ian. Hey, were you upstairs? Wait. What are you doing now? Tidak ingin sendirian di kabin, Mike ikut ke tempat Wade, sementara Bo hanya diam. Apalah daya, Guguk tidak bisa bicara. We need water. Di tempat sauna,
Rene semakin panik. Dia ingin merusak pengendali suhu itu, tapi Jenna mencegahnya. Jenna merasa bersalah karena telah melukai Rene. Dia panik dan merusak pengendali suhu yang tadi ingin dilindunginya. I don't know. What, it's not important? Dan ketakutan Ian pun terjadi. Akibat rusaknya alat itu, tungku yang menghasilkan uap panas semakin membesar. Stop. Ian tidak berhasil mematikannya. Dia mulai putus asa. Dan dalam keputusasaannya itu, Ian mengorbankan dirinya. Usaha terakhir Ian ini menyebabkan pemanas itu meledak dan membuat Jenna berhasil keluar. Sayangnya, itu hanya halusinasi Jenna. Dia terbangunkan oleh suara Rene. Dengan cepat, Jenna menolong Rene, menggantungkannya dekat ventilasi. I'm not gonna let you die in here. Lalu menutup gas dari pipa tungku. Itulah usaha terakhir Jenna. Sekarang, giliran Jenna yang mengorbankan dirinya. Mike yang baru kembali dari rumah Wade langsung tertidur pulas. Entah ini mimpi atau flashback, kita diperlihatkan awal mula semua ini terjadi. Ternyata ini semua memang ulah kecerobohan Mike. Mike yang mabuk tidak sadar telah menyimpan tangga tepat di depan pintu. He's just drunk and no, it is hot. I wanna go. Sementara itu, Wade yang mengantar Mike pulang pergi ke ruang sauna dan menemukan hal mengerikan ini. Holy shit. It had to be after midnight. I don't know. What am I going to tell his mother? I don't know. They were in the sauna and... Film pun berakhir. Rene dan Jenna selamat. Satu-satunya yang menjadi korban di sini adalah Ian. Oh yeah, coming from the girl who coined the term parties. Sekian ulasan film kali ini. Gua Gandhi. Bye-bye.